Oke, semuanya kita masuk ke subbab yang kedua. Kita ngomongin transformasi linear antar dimensi, oke? Jadi yang kita omongin di sini transformasi yang masih linear ya antar dimensi. Mana dia? Oke. Nah kita ngomongin dulu tentang fungsi ya. Kalau kita ngomongin fungsi, gitu, fungsi adalah suatu aturan yang menghubungkan suatu unsur dari himpunan A ke himpunan B. Nah, jadi biasanya kan fungsi itu digambarinnya kita punya yang namanya domain sama kodomain gitu ya. Misalnya kita punya domain, misalnya domainnya 1 sama 2 gitu ya. Terus kita punya kodomain, di sini adalah 2 sama 4 gitu ya. Kode 1 aja. Pasti 1 gitu ya, 1 sama 4. Nah, yang menghubungkan dari sini ya, dari satu himpunan ke himpunan lain ya, misalnya ini A ini B, itu namanya fungsi gitu ya. Nah, fungsi ini bisa jadi ya beda-beda dong, tergantung gimana didefinisikannya. Ya, bisa x kuadrat, bisa x kuadrat plus y kuadrat, bisa ini ya, bisa macam-macam gitu ya ini. Yang ini fungsinya dari satu dimensi ke satu dimensi. Yang ini dari dua dimensi ya, x, y jadi satu nilai ya. Jadi dari dua dimensi ke satu dimensi. Yang ini dari tiga dimensi ke satu dimensi ya kan, jadi satu nilai. Yang ini dari dari n dimensi gitu ya, dari n dimensi ke satu dimensi. Jadi fungsi ini bisa merubah-rubah dimensi dari suatu nilai gitu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin transformasi, oke ini masih fungsi ya. Apabila domain F adalah Rn dan daerah tujuan adalah Rm, maka fungsinya digambarkan seperti ini gitu ya. Jadi W1 gitu ya, dia merupakan hasil dari fungsi X1, X2 sampai Xn gitu ya, W2 sampai W3 sampai Wn gitu ya. Jadi yang tadinya W semuanya diubah jadi titiknya X gitu ya. Sorry, yang tadinya X diubah jadi W. Contoh ya, contoh. Transformasi dari R pangkat N ke R pangkat ruang berdimensi M gitu. Jadi beda dimensi gitu kan. Contohnya ini kan ada kita punya W1, W2, W3 sama dengan X1, X2, yang ini 3X1, X2, ini X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Nah, berarti kalau mau digambarin gitu ya, ini kan adalah fungsi dari yang awalnya dua dimensi gitu ya. R2 yang isinya adalah X1, X2 mau ditransformasikan ke dimensi 3 ya. W1, W2, W3. Tuh. Makanya ntar jadi kayak gini, transformasi dari X1, X2 itu ya adalah X1 plus X2, ini W1, terus ini sampai sini W2 dan yang terakhir ini W3. Dari dua dimensi ke tiga dimensi. Contohnya ini 1, min 2, ya udah tinggal kita masukin aja ke rumusnya, dapatlah min 1, min 6, 3. Nah, ini transformasi dari dua dimensi ke tiga dimensi. Nah, ngomongin transformasi, ya kapan dia disebut linear? Yaitu ketika memang persamaannya dari awal udah linear ya, jadi bukan persamaan-persamaan yang tidak linear gitu. Ini contoh persamaan-persamaan yang linear ya. Nah, apabila persamaan adalah linear, maka transformasinya kan tadi transformasi linear gitu. Nah, karena dia linear, kita bisa menghitung transformasinya dibantu dengan matriks gitu ya. Nah, balik lagi kita ke matriks nih. Di mana fungsinya tadi itu ya akan kita ubah jadi konstanta-konstantanya di sini kita susun jadi bentuk matriks atau di sini matriks A. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan W dengan mengalihkan matriks A dengan X gitu. Nah, matriks A di dalam operasi transformasi disebut dengan matriks standar ya. Contoh ya, kita mau transformasi dari ruang berdimensi 4 ke dimensi 3 ya. Berdimensi 4 tadinya kita punya di sini aslinya adalah X1, X2, X3, X4 gitu ya. Kita pengen ubah jadi cuma W1, W2 dan W3.
Nah, karena kita udah punya persamaannya di sini ya, berarti kita tinggal ubah si persamaan ini ke dalam bentuk matriks, gitu ya, 3 kali 4. Tiganya ini mendefinisikan jumlah dimensi yang kita tuju ya, barisnya di sini. Nah, kolomnya ini mendefinisikan jumlah komponen awal yang kita punya ya. Kan awalnya kita punya 4 komponen. Nah, jadi barisnya 4, kolomnya 3. Nah, tinggal kita pindahin deh di sini ya. Berarti ini di sini 2 ya, terus sebelahnya kita punya min 3. Sini kita punya 1 ya. Kita punya min 5 dan seterusnya. Nah, jadi memudahkan kita nanti untuk menghitung hasil transformasi ya, nggak usah dimasukkan satu-satu, cukup langsung kita kalikan dengan matriks saja. Oke, contohnya ini. Contohnya misalnya X-nya 1, min 3, 0, 2. Kita pengen cari hasil transformasinya, gitu ya. Dengan matriks tadi, tinggal kita kaliin ya. Kita masukin 1, min 3, 0, 2 ke sini. Kaliin sama A, dapet deh kita. W1-nya 1, W2-nya 3, W3-nya 8. Oke, nah ini notasi transformasi ya. Sebenarnya T sih, T besar ini adalah notasinya untuk transformasi, gitu ya. TX, gitu. Nah, dampak geometris dari suatu transformasi linear. Jadi, kalau kita mentransformasi suatu titik, gitu ya, dia pasti akan menciptakan titik atau vektor-vektor yang baru ya. Tadinya dia X, ditransformasi jadi TX di sini. Tadinya dia di sini vektor X, ditransformasi jadi transformasi dari vektor X. Nah, berikutnya kita akan masuk ke beberapa operasi-operasi transformasi dasar.